kalau kita jago ngomong doang tapi nggak bisa ngedengerin rakyat, apalagi bahkan menyakiti hati dari masyarakat, ini amanah besar dari masyarakat. Jadi lu jangan main-main. Ini udah dikasih, ya kita kerjakan dengan baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Tamu kita istimewa, milenial, tapi calon gubernur Banten dari Partai Demokrat. Sekarang anggota DPR RI Dapil Banten. Banten 1. Putra dari Bupati Pandeglang Irna Nurulta. Putra banyak lah anak dari Pak Dimyati. Ini dia Rizky Natakusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantengnya sama ya. Alhamdulillah. Bah, saya nggak pede, ini bener gue jomplang kan. Sehat sama nggak aja lah. Alhamdulillah. Kayadi, Kang Yadi, Ayadi. Terserah, asal jangan Om. Om Yadi. Om Jin. Sehat tak? Alhamdulillah Kang Yadi. Lebih mudah kalau lihat dari foto kan pakai jas. Ya. Terus marah-marah di sidang. Bukan marah, ngotot gitu ya. Ya, ngotot ini sedikit. pas lihat ini ABG banget. ABG, anak babi gue. ABG ya 27 tahun insya Allah tahun ini. Tahun ini ya, 27 tahun. 7. Bedanya sedikit sama saya. Sedikit banyak segitulah. Nah, ini lagi pulang ke Pandeglang kah? Lagi, jadi anggota DPR itu emang diwajibin untuk ke dapilnya terus sebenarnya. Tapi ada beberapa program tadi kayak sosialisasi di dapil, jadi rutin tuh setiap kurang lebih sebulan sekali. Pasti pulang ke Pandeglang? Pasti 2 minggu sekali pasti ada. Tapi sempat kan ketemu mama, bapak? Semalam 15 menit ke rumah. Mama udah tidur, ketok pintunya, bangun, salim, mah cabut lagi ya. Ya Allah, mau kemana anak mama? Jadi sekarang konstituen nomor 1 gitu. Konstituen nomor 1, nomor 2 sama aja lah. Maksudnya ngebantu konstituen, ngebantu ibu, ngebantu konstituen kan sama kan konstituen juga. Nih, memang kalau kita lihat Rizky ini bukan salah satu mungkin satu-satunya milenial yang anggota DPR di bawah 30 tahun ya kalau kita lihat ya kan semua senior nih. 2019 ramai Pak Dimyati dan anak-anaknya nyalon. Wah, ramai. Menjilat luka lama. Kenapa tuh? Udah lewat. Terbahas lagi. Apa? Itu kan seru, maksudnya iya. Ketika kemudian tapi seleksi politik juga punya seleksi sendiri ya. Dan dari 2 yang tiga malah ya kan? Tiga-tiganya kan? Di dapil Banten 1, 2. Artinya ya Banten 3 kan? Yang terpilih Rizky. Emang ini mah serius gimana waktu itu? Ya serius. Jadi emang kesan ini kita ngobrol santai. Santai aja. Santai. Sekarangnya santai. Setelahnya biasa pemanasan dulu deh. Jadi banyak yang ngira kayak itu anak bener-bener dicalonin sama bapak ibunya. Seolah-olah kayak ditunjuk, diperintahkan apa. Tanya aja ke kakak saya, kenapa dia mau masuk Nasdem? Karena dia sendiri yang milih Nasdem. Untuk kemarin masuk ke partai tersebut. Saya masuk ke Partai Demokrat juga pilihan pribadi. Pilihan pribadi karena saya melihat ada figur Pak SBY pernah di pemerintahan, namanya anak ngambil ekonomi kali ya, jurusan ini terus lagi baru selesai ngambil S2. Betul. Masih idealis banget. Jadi pas pulang ke Indonesia, kalaupun memang nasibnya masuk ke politik, saya pengen di partai yang pernah memiliki pengalaman di pemerintahan, yaitu ada ya Partai Demokrat, dan bagus kiprahnya di Provinsi Banten. Jadi terinspirasi dari itu. Waktu itu baru keluar kuliah ya? Selesai S2. S2. Wow, S2 aja di mana? Di Nottingham, samping Labuan. Kirain saya sebelah ini Tanjung Lesung. Terus itu kuliah di sana berapa lama? Kuliah dari S1 ya? S2 1 tahun, waktu itu S1-nya 3 tahun. Itu di sana kan biasa kalau di sini fasilitas orang tua, di sana sendirian.
Sendiri. Emang sanggup? Masak gimana? Masak sendiri, belajar hidup jadi minoritas. Masih? Iya dong, kan di sana bule semua. Oh, Tiba-tiba orang Labuan datang. Ya, ini Waktu itu ditanya dari mana asalnya? Indonesia dulu apa Pandeglang dulu yang disebut? Ini pertanyaan menjebak. Dari Cadasari, Banten, Indonesia. Oh gitu. Nah, orang tentu kan berpikir tentang kalau anak pejabat tentu dengan tadi itu bahwa mengatakan bahwa saya kerja keras nih nyalon, tapi kan tidak terlepas dari nama besar Dimyati dan Irna Narulita. Di lapangan itu juga Akuin dan saya nggak pernah nutup-nutupin. Justru kayak di enaknya tuh pas nyalek, bahasanya nyalek, kampanye turun, itu seakan-akan apa ya, tali silaturahmi antara saya sama warga itu udah lebih dekat dari yang waktu itu gitu loh, karena ada belum merasakan sebelumnya. Iya, karena udah ada mungkin figur Bu Irna di Pandeglang, jadi perkenalan ke masyarakatnya pun mudah. Karena udah nganggap kayak udah lama kenal, udah kayak yang lama kenal. Itu saya disupport banget di aspek itu, di faktor itu, karena Pak Dimyati pernah di Pandeglang, terus sekarang Bu Irna dari tahun 2015 menjabat Bupati Pandeglang, kedekatan sama masyarakatnya pun udah rahasia umum menurut saya, lancar sekali, cair sekali dengan masyarakat. Jadi masyarakat pun mempunyai kedekatan sama ibu saya. Jadi pas saya mengenalkan diri ke masyarakat itu terbantu sekali, sekali, dan itu saya nggak anggap sebagai rugi, tapi justru aset itu. Justru positif. Apa aset investasi politik dari orang tua juga. Politik sih enggak, maksudnya relasi sama masyarakat. Tapi sekarang tinggal mempertanggungjawabkan aja bahwa ini loh Rizky gitu kan. Yes. Dan dengan usia yang muda tentu nggak mudah ketika dihadapkan dengan rutinitas politik yang serius gitu. Gimana tuh? Muda tuh kalau di politik ibarat penyakit yang lama-lama sembuh. Kayak dia juga pernah seumur saya. Enggak, saya langsung tua. Oh, Satria Baja Hitam. Jadi berproses lah kayaknya kayak dia. Nikmatin aja. Nikmatin. Saya waktu dilantik berarti genap 26 tahun. 26 tahun, bahkan sebenarnya ada yang lebih muda dari saya. Tapi mungkin kalau proses itu nikmatinnya masing-masing. Jadi seluk beluknya politik seperti apa, kalau ditanya ya sebisanya saya jawab, tapi ya sebenarnya sama sih. Sama ya. Kita kayak di jurnalisme berkiprah dengan integritas yang tinggi, profesional. Saya juga di politik pasti prinsip-prinsip seperti ini yang kita pegang teguh masing-masing. Mau jadi tukang cuci piring ataupun beca ataupun jurnalis ataupun ada tanggung jawab yang harus ditanggung. Ada tanggung jawab. Nah ini kayaknya di pekerjaan apapun, di kapasitas apapun, kayaknya ya kita pegang terus harusnya. Saya harus bilang nih, Pak Dimyati kalah pinter sama anaknya. Bahaya lagi. Walet. Ya Pak. Biar apa sebelum saya kuras. Tapi sama Bapak sering diskusi soal kan komisi 1 ya? Komisi 1. Bapak komisi 3. Tapi kan di badan rumah tangga juga. Bapak di badan urusan rumah tangga, saya di badan anggaran. Artinya adalah diskusi-diskusi yang yang harus melibatkan Bapak segala macam. Ada nggak sampai atau perdebatan hebat gitu? Jadi di rumah bahas undang-undang. Gitu ya? Enggak ya? Enggak. Di kantor aja. Justru banyaknya seringnya sebelum dilantik. Setelah dilantik saya lebih banyak belajar dari senior-senior di fraksi. Anggota-anggota dari Demokrat yang udah senior, karena kan kita selantai tuh, sering ketemu, sering ngobrol. Jadi Pak ya kalau gini gimana? Oh Dek, kalau urusan ini kayaknya kita serahkan ke ini. Jadi justru lebih banyaknya diskusi sekarang tentang politik sama teman-teman dari fraksi Demokrat dan fraksi-fraksi lain di kantor. Justru kalau sama Bapak karena kesibukannya masing-masing kayak di pulang tuh udah Pak coklat ya. Udah ngomongin udah lemah, tenaga pikiran sudah lemah. Udah. Dan ada pembahasan serius. Kadang-kadang beliau kunjungan kemana, Bapak kunjungan kemana kan, Bapak saya kunjungan kemana, saya kunjungan kemana. Jadi ke rumah pun
mungkin beberapa hari dalam seminggu mungkin bisa ketemu. Selebihnya ya WA, telepon. Biasanya juga ada WA grup tuh kalau keluarga ya. Iya. Ada juga tuh ya. Isinya pengajian semua. Alhamdulillah emang Bu Irna kan ibu-ibu pengajiannya masih kental ya. Kental ya. Jadi ya gitu, kirimnya nanti tausiah. Jadi kita komennya ya pakai stiker aja. Iya. Kalau dijawab salah juga hadis lo isinya. Kan? Tapi ini ada kemudian bukan handicap biasanya kalau anak pejabat lalu kemudian dia mengikuti kiprahnya begitu ya sama dengan orang tuanya, itu ujungnya sudah mulai ditebak, dan ini yang dialami oleh yang saya mulai tangkap begitu dari publik kepada seorang Rizky Natakusuma ketika bapaknya mantan bupati, sekarang ibunya bupati, pernah ke DPR RI begitu kan ya, ibu kan pernah kan mama, sekarang Rizky juga ke DPR RI. Nah di Banten itu hal yang begitu tuh sudah banyak dilakukan. Lalu kemudian dia pulang jadi semacam ini jangan-jangan Rizky cuman batu loncatan jadi DPR. Intinya mah disiapkan untuk kepala daerah. Gimana tuh? Nggak benar. Salah total. Saya nggak ada sih ambisi buat seakan-akan ini batu loncatan. Ini sumpah kepilih jadi anggota DPR RI aja tuh udah bahasanya anugerah, mungkin kayak bahasanya tuh kehormatan. Jadi DPR anugerah buat seorang Rizky. Kita ditaruh di pundak kita harapan dari banyak masyarakat kayak di. Apalagi buat anak muda kayak di seumur saya dulu misalnya 27 tahun, puluhan ribu masyarakat ditaruh harapannya di pundak Kang Yadi, bahkan Kang Yadi ngewakilin berapa juta masyarakat di Dapil untuk bisa menyuarakan di pusat. Itu apa kalau bukan anugerah atau kehormatan gitu. Jadi bukan batu loncatan, masyarakat Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memberikan mandat kepada saya untuk menyuarakan hak dan aspirasi mereka di pusat sana. Ini tugas saya sekarang dan nggak ada ambisi yang kayak saya. Masyarakat minta saya fokus, ketua fraksi dan ketua umum saya minta saya fokus laksanakan. Sekarang masih fokus, nggak kepikiran. Walaupun kemudian namanya muncul jadi kandidat. Muncul kan karena kayaknya di saya kan kadang ngikutin dinamika partai. Nah, sekarang kan sudah terbuka Demokrat, walaupun kita nggak tahu, bukan nggak tahu, Pilgub sudah pasti lah ya, 2024. Kalau kita lihat konstelasi di Komisi 2 ya, tidak ada dicabut dari prolegnas, artinya bahwa Pilgub kemungkinan 2024 bukan 2002. Nah, karena mundur beberapa tahun, kemudian politisi senior dianggap banyak yang momentumnya habis lah segala macam, maka milenial menjadi salah satu dinilai bakal strategis, dan yang muncul ada Rizky Natakusuma dan itu diumumkan oleh Demokrat. Apa tanggapannya? Yang positif kita aminin, tapi kan sekarang kita punya gubernur dan wakil gubernur yang masih bertugas setahun lagi. Enak ngomongnya, kalau jurnalis enak kayaknya setahun lagi. Lama. Ada pepatah, a week is a long time in politics. Karena 1 minggu itu waktu yang lama di politik, dan itu kadang-kadang walaupun pengalaman saya yang baru mau masuk 2 tahun di politik ini ya kadang-kadang benar. Jadi ini proses panjang, tapi kita ada gubernur yang setahu saya terakhir gubernur kita dari kader partai Demokrat juga. Terus kita ada ketua DPD Banten Bu Iti Jayabaya, Bupati Pandeglang, ada Pak Arif, wali kota Tangerang. Banyak sekali kader-kader dari Partai Demokrat. Ini bagusnya Partai Demokrat gitu kayaknya. Banyak sekali kader-kader yang kita bisa persiapkan untuk bisa menjadi pemimpin baik di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat. Tapi kan politik apapun bisa terjadi ya. Termasuk tidak menutup kemungkinan nama-nama yang senior. Kan kalau kita lihat nih ya. Serius. Takut dijebak gua. Serius ya. Nih, katakan Pak WH selesai 2022. Oke. Lalu kemudian jeda tuh 2-3 tahun. Artinya ada PJ. Termasuk Bu Iti selesai 2023. Artinya dia juga ada jeda sebelum Pilgub. Semua dari nol. Ya. Dan usia, saya harus ngomong ini bahwa dia minum sampai habis. Tapi mana kameramannya? Kita akan jeda sebentar, kita
Kita akan ulik lagi Rizky Natakusuma setelah jeda berikut. Baik, kembali lagi dengan saya Yadi Jaya Sartika bersama Rizky Natakusuma, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat. Nambah lagi ya? Dua gelas. Kita lanjut nih soal Pilgub. Nah, orang kaget tapi respon saya sampaikan luar biasa ketika kalau nama Bu Iti sudah tahu, nama WH kan sudah tahu gitu. Lalu kemudian muncul nama yang diumumkan oleh Ketua Bapilu loh yang umumkan, Andi Arief ya. Ya. Tertera Rizky Natakusuma. Nah itu gimana itu waktu kaget nggak? Ya, saya baru baca beritanya sekilas dikirimin sama teman fraksi, tapi yang saya lihat terakhir banyak nama-nama. Yang di atas ada Bu Iti, saya nggak tahu Pak WH masuk atau enggak, terus ada anggota-anggota fraksi lain, ada Wali Kota Tangerang, terus saya juga mungkin termasuk karena mungkin saya sekarang duduk sebagai anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrat yang mewakili Banten, mungkin dimasukkan situ. Saya nggak tahu alasannya seperti apa, tapi yang pasti Partai Demokrat nanti kayak akan memilih kebijakan yang tepat untuk nunjuk siapa kira-kira yang pantas dan emang waktunya untuk bisa berkiprah membangun Provinsi Banten. Iya, waktu yang tepat itu dalam politik tidak bisa dikatakan hari ini, bisa saatnya nanti di detik-detik akhir. Ternyata yang tepat. Ya, kan Jurus ya. Kan Bapak juga mau nyalon ya. Ini saya nggak berandai-andai. Bukan berandai ya. Seru pasti. Kalau kemudian ternyata Demokrat terlepas siapapun yang diusung, tapi kan nanti pasti mengkerucut tapi ya. Ketika muncul, saya tanyakan ke Bapak, Pak, kalau kemudian harus berhadapan dengan anaknya gimana? Saya akan lihat survei. Kalau anak saya lebih tinggi, saya ngalah. Nah, kalau itu terjadi, tanyanya ke beliau. Tapi kan Kang Yadi enggak, ini kita seakan-akan udah sampai sana. Enggak, ini kan proses panjang sekali. Tadi saya sampaikan kayaknya pepatah 1 minggu aja itu udah waktu yang panjang sekali di dalam politik. Kayaknya itu benar-benar bisa kelihatan nanti, terutama pada pencalonan. Tapi ya yang positif kita aminin, kita banyak sekali kader terbaik Partai Demokrat yang ada di Provinsi Banten. Nah ini tentu mendorong bukan hanya elektabilitas dari partai, tapi memang banyak sekali masyarakat yang melihat figur eksistensi dari figur yang memang sudah kuat di Provinsi Banten dan di politik di Provinsi Banten. Jadi kita lihat ke depan, kalau memang masyarakat mengamini bahwa akan ada calon gubernur dari Partai Demokrat, ya tentu ini kita yang akan support sama-sama. Saya pun akan 100%, 1000% mendukung apa yang menjadi kebijakan partai, terutama terkait dengan pencalonan gubernur Banten, provinsi yang kita sama-sama artinya ini bro. Patsun terhadap partai. Ternyata yang muncul adalah dua kubu, dan satu kubu adalah Demokrat, satu kubu adalah PKS, dan itu Dimyati gitu. Enggak lah. Aduh. Tapi kalau Rizky kemudian terlepas, kan 2024 serentak, artinya pilkada Pandeglang juga masuk begitu ya. Kan takdir tidak bisa disanggah kan ketika Rizky apakah ke Pilgub atau ke pilkada Pandeglang. Tapi PR-nya satu sih menurut saya. Kalau sekarang Rizky kemudian dicalonkan dan menang, PR-nya adalah PKK pasti bingung.
PKK. Iya, karena nggak ada ketua PKK-nya. Aduh. Pencalonan masih panjang ya. Tadi kita udah jawab panjang lebar. Dia nanya PKK tiba-tiba. Iya, belum ada Bu Rizky. Oke, kita sekarang gini ya. Kalau kita bicara tentang milenial di panggung politik. Nah, kalau di DPR sendiri seperti apa sih milenial berkiprah di sana, dan sebagai salah satu bagian dari milenial yang terjun di politik, tantangan paling besarnya apa tuh? Kan harus bersaing dengan senior di sana. Ego tantangan paling besar, karena terkadang tuh kita karena mungkin diberi mandat, merasa kita ini udah bekerja keras terus terpilih oleh masyarakat. Di pusat sana seakan-akan ada aja tuh yang saya lihat ada kemungkinan mungkin ada seseorang yang masih muda atau mungkin saya sendiri kadang-kadang kalau dikasih tahu sama yang lebih senior dan lain sebagainya, itu kita harus bisa sebaik mungkin, sebijak mungkin untuk bisa mendengar. Kayaknya latihan mendengar. Biasanya anak muda tuh lebih vokal ya, menyuarakan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya justru ini juga rahasia sedikit dari papa saya juga, nasihat dari papa saya, kamu harus lebih banyak mendengar. Kalau yang pintar ngomong nanti di sana semuanya pintar ngomong. Yes. Tapi yang bisa mendengar, yang bisa benar-benar persuasif dengan menuju tujuan yang sama, apalagi bisa mendengar. Karena kita kan menyerap aspirasi masyarakat. Kalau kita jago ngomong doang tapi nggak bisa ngedengerin rakyat, apalagi bahkan menyakiti hati dari masyarakat, ya buat apa kita ada di politik? Itu prinsip saya. Jadi ya latihan dengerin, latihan mendengar. Saya pendengar sedia Kabar Banten Podcast juga. Tapi kita dengarkan para senior bicara apa di sana, justru memperkaya ilmu. Itu pelajaran kadang-kadang berat, tapi paling nikmat ya itu sebenarnya, daripada ngomong terus. Coba kita dengerin berbagai sekolah langsung di lapangan begitu ya. Ya. Dan kalau kita dengar sih di beberapa cuplikan, entah kan di sana ada DPR sering menayangkan rapat-rapat segala macam, termasuk aktif di websitenya. Saya lihat Rizky getol juga tuh soal Banten Selatan. Ya. Nah, menurut nih yang paling sangat penting yang harus menjadi perhatian pemerintah terhadap Banten Selatan apa? Pembangunan infrastruktur dan infrastruktur digital. Kita di Kabupaten Pandeglang ini adanya di ujung Pulau Jawa. Kabupaten Lebak juga adanya di Banten Selatan. Tapi banyak sekali saudara-saudara kita yang tinggal di sana masih, kita harus akuin, kehidupannya masih cukup terbelakang. Tertinggal dari daerah Banten lain. Tertinggal dari daerah Banten, daerah di Banten lain, terutama di Banten Utara. Saya pun masuk ke politik, perhitungannya adalah untuk bisa memperjuangkan adanya ketimpangan ini antara Banten Selatan dan Banten Utara. Nah, saya ditugaskan oleh partai di Komisi 1 dan di Badan Anggaran. Nah, ini yang saya suarakan, apakah itu terkait dengan pembangunan infrastruktur. Banyak sekali program strategis nasional Pak Jokowi yang sebenarnya dijalankan untuk kemakmuran dari masyarakat di Banten Selatan. Ada jalan tol Serang Panimbang, ada lagi terkait dengan kawasan ekonomi khusus dan lain sebagainya. Banyak terkait dengan infrastruktur digital. Saya juga selalu sampaikan kepada Pak Menteri Kominfo, oke, kita dukung visi Pak Jokowi untuk bisa mendorong pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T. Saudara kita di Papua, di NTT belum tercover sinyal sebaik kita. Tapi kalau bahasa Sundana wayahna bae, Pak. Orang 2 jam di Jakarta, tapi banyak sekali keluarga kita, saudara kita yang hidup di desa-desa, di kampung-kampung di daerah Banten Selatan yang belum memiliki akses kepada jaringan telekomunikasi yang udah menjadi hak primer sekarang. Nah, ini yang saya terus-menerus suarakan agar bagaimana pembangunan infrastruktur fisik di daerah Banten Selatan ini bisa berjalan dengan baik, tapi SDM-nya, manusianya juga harus dibangun, salah satunya dengan penguatan atau perluasan dari jaringan telekomunikasi tersebut. Yes, dan apalagi kalau kita bicara sekarang daerah pandemi,
muncul soal virtual segala macam ya. Tatap muka tidak bisa dilakukan. Bener, Nah, gimana mau belajar? Sinyal nggak ada. Dan Pandeglang juga salah satu daerah yang agak susah sinyal juga katanya kan begitu ya. Sebagian titik-titik di kecamatan di Komisi 1 sekarang ada panja dukungan telekomunikasi dan internet. Ini saya coba untuk bawa ke daerah Banten Selatan nanti biar mengerti bahwa ini sentuhan dari pemerintah pusat diperlukan. Kita masyarakat biasanya baik di Pandeglang ataupun Lebak mau ada apapun ngeluhnya ke bupati. Iya. Ini karakter dari masyarakat kita karena ya gue nggak mau tahu. Ini pokoknya gimana bisa selesai gitu loh. Tapi kan kita mau ngomong panjang lebar pun terkait dengan pembedaan kebijakan. Nah, kalau RSS ke bawah, otomatis kan curhatnya soal Pemda Iya, nggak mungkin tentang peluru kan? Pemda Iya. curhat soal bagaimana pemerintahan ibu terutama ya. Nah, itu gimana situasinya tuh? Menjawabnya gimana? Ya, yang bisa kita jawab, kita berikan ke masyarakat ya kita berikan. Apalagi nanti enaknya mungkin saya bisa langsung koordinasi dengan dinas terkait. Kalau misalnya ada keluhan warga yang menjadi tupoksi saya di DPR RI ya saya suarakan di sana. Tapi adapun nanti keluhan dari masyarakat yang sudah parah terkait dengan baik di Kabupaten Pandeglang maupun di Kabupaten Lebak ya saya coba sebaik mungkin untuk bisa berkoordinasi. Tapi seringnya ke pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Oke. Nah, kalau ini nanya serius saya mau nanya agak santai soal saya kan juga saya bilang saya pernah muda ya kan. Waktu di saya umur 26 28 saya udah punya pacar. Nah, kalau Rizky Nataka sudah punya pacar umur segini. Apakah enakan ngurusin masyarakat lupa? Jadi kadang-kadang emang susah bukan kita sharing. Jadi kalau di politik tuh kadang-kadang apalagi di DPR jadwal tuh nggak pasti kayak Iya benar. kadang-kadang Senin sampai Selasa kita udah kosong nih. Kita lihat Senin Selasa kosong cuma ada pagi dan siang. Jadi malamnya kita udah sempetin, bro ketemu nanti malam ya. Tapi tiba-tiba ada tugas mendadak mewakili fraksi atau apa untuk hadir di mana. Akhirnya nggak bisa ketemu teman. Jadi ya susah untuk ngatur balance antara kerja sama kerjaan sama Kehidupan pribadi. Kehidupan sosial tuh emang agak susah untuk yang karena saya fokus gitu loh. Saya selalu menganggap bahwa ini amanah besar dari masyarakat. Jadi dulu jangan main-main. Ini udah dikasih ya kita kerjakan dengan baik gitu. Jadi apapun yang saya bisa lakukan di sana ya saya lakukan. Jadi ngejaga kehidupan sosial tuh agak susah. Nah, dalam kehidupan anak muda yang tentu kan tidak serius jauh dari luar kehidupan politik. Mempengaruhi nggak status anggota DPR ini di dalam pergaulan? Iya sih, sedikit. Teman tadinya kan seru nih. Kapan kita ngumpul lagi? Langsung diem. Tiba-tiba lu anggota DPR bro, lu politisi bro sekarang ya. Kan menganggapnya kalau kita bilang iya saya politisi. Kan ini KTP saya politisi. Ini kartu anggota saya kan nggak mungkin. Jadi ya kadang-kadang suka apa gitu nanti ditanya gimana sih di politik padahal nanti kalau saya kasih yang jawabannya saya kasih ke Kang Yadi ya emang apa adanya gitu loh. Kita sama. Lu kerja di mana? Misalnya sama teman kayak dia di perusahaan investasi atau misalnya di bank atau di mana ya sama kita profesional, kita punya integritas, kita patuh terhadap apa yang jadi tuntutan kerjaan kita ya kita laksanakan dengan begitu aja. Tapi ya kalau untuk level pribadi nggak ada beda. Kayaknya ketemu saya waktu kuliah sama sekarang sama, nggak beda. Ya Rizky memang orangnya santai. Sampai sekarang santai, tapi kerjanya serius ya? Kerja serius insya Allah. Tapi kalau sebagai anggota DPR yang harus kan tentu Dapil Pandeglang, Banten Selatan Dapil 1 lah ya, salah satunya Pandeglang. Dan ada aspirasi masyarakat Pandeglang termasuk ada di pundak Rizky. Kalau sebagai legislator tentu kan harus punyalah mengkritisi pemerintahan termasuk Pemda. Kalau disuruh mengkritik Pemkab Pandeglang apa yang paling harus dikritisi? Ya. Ingat ibunya dia. Mungkin bupatinya jangan terlalu
kerjanya bagi waktunya sama keluarganya sedikit. Itu aspirasi anak itu. Susah kadang-kadang. Iya. Lalu telepon, bentar, mama lagi sama Kiai. Mama lagi sama Kiai. Mama tuh orangnya nyantai, Kang Yadi tahu sih. Iya. Nyantai banget, ngomong tuh apa adanya. Tapi keras sama anak soal agama. Keras. Wah, Gimana? waduh. Dibangunin. Ya dibangunin subuh apa masih itu sampai sekarang kalau di rumah kalau kita lagi bareng. Mama biasanya Sabtu ke Jakarta, Minggu udah harus ke Pandeglang lagi. Jadi subuh pasti digedor-gedor itu pintu. Makanya saya harus kunci dari dalam. 2 kali gitu ya. Kunci. Subuh iya. Jadi ya apa namanya masih soal agama, ngingetin sholat itu nggak pernah berhenti dan gayanya nggak berubah, mau jadi bupati, DPR atau ibu rumah tangga, ketua PKK apa segala macam, nggak berubah soal agama itu, karena cita-citanya ya anaknya jadi ahli agama. Ini saya nggak bokis, ini beneran. Cita-citanya cuma anaknya ahli agama, tapi saya kadang-kadang sholatnya masih suka bolong-bolong. Kalau Papa, Pak Dimyati sama Bu Irna sholatnya nggak bolong-bolong, mungkin karena Pak Dimyati PKS. jadi kalau saya ada sholat pasti yang Masih harus diingetin ya. Masih kadang-kadang namanya anak muda kali ya. Dia. Jadi ibu soal orang tua soal itu aja ya. Kalau diketok-ketok jangan sampai nanti ngetok pintunya sampai roboh, harus. Kalau dia bukan gitu lagi, jangan sampai ngetok malaikat Israel. Oh gitu. Aduh. Oke. Ini perbincangan seru dan tidak terasa sudah hampir bahkan udah 1 jam dan Udah. Nggak kerasa ya. Terasa. Mau ditanya-tanya lagi nih. Deg-degan. Dan Rizky banyak. Tapi kita makasih loh. Saya tadi dari stafnya tahu agendanya padat dari pagi kan? Dari pagi ya, webinar para sekretaris desa, terus habis itu ketemu sama ada yayasan yatim piatu di situ, doa bersama terkait dengan demokrasi, keadaan Partai Demokrat sekarang, terus habis itu ketemu juga dengan para pengurus Demokrat di Pandeglang. Habis itu macet dari Coibul Barokah Pandeglang di Mandalawangi Cimanuk situ sampai ke sini macet total. Wow. Terima kasih perjuangan Rizky Natakusuma. Apapun demi Kang Yadi dan kabar Banten. Itu Itu serius nggak bohong. Dan beliau masih ada agenda, tapi kita berterima kasih dan jangan kapok Kak. Siap, kapanpun Kang Yadi mau di sini, mau di sana. Boleh. Kita juga siap kalau di luar studio dan tentu hal yang menarik menampilkan seorang Rizky Natakusuma dengan agak aktivitas. Jadi gini ya, ini di kesibukannya saya yakin kalau sibuk begini jangan sampai HP-nya telepon terus kan, lewat nggak malam mingguan nanti. Ke amat gua. Baiklah. Terasa perbincangan yang menarik, masih banyak sebetulnya pertanyaannya tapi jangan dihabiskan, nanti kita mudah-mudahan kita bisa ngobrol bareng lagi ya. Amin, insya Allah pasti. Sukses buat Rizky. Siap. Dan saya berharap tadi itu betul kata ibu, ketok-ketoknya itu ya. Langsung habis ini sholat kita. Baik, terima kasih banyak. Demikian wawancara saya dengan Rizky Natakusuma. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.